warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, Bu. Siang. Perkenalkan, nama saya Lia Inamul Aufa, mahasiswa Studi Surya Global Yogyakarta, program studi profesional. Nah, sesuai perjanjian kemarin ya Pak, Bu, di sini saya akan memberikan informasi sedikit tentang bagaimana cara penanganan cedera kepala. Nah, sebelumnya Bapak Ibu pernah mendapatkan nggak penyuluhan maupun edukasi atau informasi bagaimana cara kita menemukan korban cedera kepala, baik itu di kecelakaan lalu lintas maupun kecelakaan kerja? Belum. Kalau begitu saya membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam ya Pak. Apakah Bapak Ibu bersedia? Sedia. Kalau begitu mari kita mulai kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Bapak atau Ibu tahu nggak apa itu cedera kepala? Belum tahu. Cedera kepala yaitu cedera yang mengenai kepala maupun dapat merusak pada otak. Nah, seperti gambar ya di sini ya Pak, Bapak bisa perhatikan ya. Ini gimana tidak mengenai kepala maupun otak itu terjadi kerusakan ya Pak, karena adanya benturan maupun hal yang lain. Nah, untuk penyebab maupun etiologi dari cedera kepala sendiri yaitu yang pertama kecelakaan lalu lintas, bisa kecelakaan kerja, benturan maupun jatuh. Jadi Bapak kalau berkendara maupun naik mobil itu pengamannya harus dipakai ya, walaupun cuma jaraknya 1 kilo. Kalau naik kendaraan sepeda motor harus pakai helm ya Pak ya. Terus kalau naik mobil sabuk pengamannya harus dipakai. Nanti kalau kan namanya juga musibah, kita nggak tahu ya Pak ya, untuk mengantisipasi semuanya. Kemudian untuk penanganan pertama di tempat kejadian, yang pertama jangan memijat daerah atau leher yang mengenai cedera. Jadi kalau kita menemukan pasien misal di jalan raya ada kecelakaan, ini daerah kepala maupun yang kena benturan itu jangan dipegang-pegang atau maupun diemak-emak ya Pak ya. Kemudian pindahkan penderita dengan cara sejajar dan awasi pergerakan sendi pada kepala, leher, dan tulang belakang. Nah, untuk membantu korban itu kita jangan melakukan sendiri, soalnya kalau melakukan sendiri kita nggak bisa, apalagi kalau terjadi pada cedera kepala. Untuk meminimalkan pergerakan di kepala yang kalau kita gerakan sedikit nanti takutnya cederanya malah makin bertambah. Kemudian baringkan penderita dan pertahankan posisi sejajar dengan leher. Saat menggotong atau mengangkat pasien itu sejajar antara kepala, bagian pinggang dan kaki itu sejajar, nggak boleh tangannya dulu, kepalanya dulu maupun kakinya dulu, harus sama. Kita kasih aba-aba teman-teman kita, kalau satu berdiri berarti berdiri semua, gitu ya Pak ya. Kemudian bila penderita ini sadar, jangan memberikan makan maupun minum ya Pak ya. Langsung segera hubungi semisal ambulan puskesmas maupun unit gawat darurat yang terdekat ya Pak ya. Ini Bapak bisa melihat tata cara bagaimana melepas helm. Ini ya saya praktekkan pakai ini ya Pak ya. Semisal ini korban di tengah jalan, bagaimana cara kita untuk melepas helmnya? Jangan langsung dilepas, nanti kalau dilepas malah cederanya makin melebar, makin meluas ya Pak ya. Yang pertama kita harus pegang ini untuk menghindari pergerakan pada kepalanya. Berarti kita pegang kayak gini, Bapak penolongnya bisa melepas pengaitnya. Kemudian ini helmnya diangkat Pak, diangkat pelan-pelan dan untuk mengurangi pergerakan pada kepalanya. Nah, seperti itu ya Pak ya. Bisa dipahami Pak? Bisa. Apa ada ditanyakan Pak? Ada. Oh, oke, kalau begitu. Kemudian untuk penanganan di rumah sakit,
Yang pertama kita tuh sebagai tenaga kesehatan ya berkolaborasi dengan semua tenaga kesehatan ya, baik itu farmasi maupun tenaga kesehatan yang lain ya. Yang pertama, pasiennya itu disuruh istirahat total untuk menghindari perdarahan di dalam kepala lebih lanjut. Kemudian pemeriksaan laborat kita bekerjasama dengan bagian laborat ya Pak ya. Kemudian pemberian obat-obatan ini kita berkolaborasi antara dokter dan bagian kefarmasian untuk memberikan obat yang sesuai kepada pasien untuk mencegah terjadinya perdarahan ya Pak ya. Kemudian pemeriksaan CT scan kepala untuk mengatasi apakah di dalam kepala itu ada perdarahan yang hebat atau tidak. Kemudian pembedahan untuk mengeluarkan gumpalan darah di otak. Apabila terjadi gumpalan darah di dalam otak itu kita harus dilakukan operasi atau pembedahan. Kemudian perawatan di ruang observasi intensif bila memerlukan alat bantu pernafasan atau alat bantu ini Pak untuk biar pasiennya itu lega untuk nafas. Yang alat Bapak pernah lihat di rumah sakit yang biasanya itu yang ada di ruang ICU yang ditaruh salah di dalam hidung itulah itu. Kemudian kalau kita biasanya kalau ada perdarahan di kepala atau apa kita bisa tutup pakai, kalau kita kan di jalan nggak ada apa-apa ya bisa, maaf kalau ibunya perempuan bisa melepas kuncinya untuk menutup perdarahan tersebut. Kalau dikasih kain masih berdarah itu dan kainnya sudah ditempelkan jangan diangkat, ditempel lagi sampai darah itu tidak merembes. Nah apabila pasiennya ini tertusuk benda-benda atau kerikil-kerikil yang di jalan raya jangan diambil, biarin aja, nanti yang menangani bagian pelayanan kesehatan. Kita udah bawa ke pelayanan kesehatan. Nah, kemudian kalau untuk mencegah, kalau kita cedera kepala juga untuk mencegah pergerakan antara leher sama kepala kita bisa menggunakan neck collar. Kan nggak mungkin kalau kita di jalan raya ini bawa neck collar. Biasanya kan neck collar kan adanya di rumah sakit, kita bisa menggunakan pakai sandal. Kalau pakai sandalnya diambil. Nah saya praktekkan ya untuk memasang ini untuk mencegah terjadi pergerakan di leher ya Pak ya. Ini bisa ditempelkan di leher, kemudian ditarik ke belakang kayak gini, terus kemudian ditali ya Pak ya. Ditarik kayak gini. Tujuannya ini kan kalau kita mengangkat pasiennya itu biar tidak bergerak ke kanan ke kiri. Kalau bergerak ke kanan ke kiri kan sangat berbahaya karena kan ada cedera pada kepala. Takutnya nanti di daerah cervical ini ada cedera juga, ada traumanya juga. Sebelumnya apa ada yang ditanyakan Pak? Ada. Bu ada yang ditanyakan? Enggak, ada. Apakah sudah paham Bapak Ibu untuk menangani pada pasien cedera kepala? Ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah paham, saya tanya ya, kalau kita mau berkendara itu wajib menggunakan apa aja Pak? Alat pengaman. Seperti kalau naik sepeda motor memakai helm. Iya. Dan memakai alat pengaman yang lain. Iya. Terus kalau di mobil kita harus pakai sabuk pengaman. Nah, kalau menggunakan helm jangan kayak anak-anak sekarang ya, yang trennya sekarang harus helmnya SNI ya Pak ya. Kalau begitu kan berhubung ini waktunya sudah selesai ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Kalau begitu saya pamit terlebih dahulu ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.